Ukuran super ini kan nila bioflok nih. Aku bisa lihat nih jumbonya, minta ampun. Ini jumbo sekali nih. Kedua jenis ikan air tawar ini memang memiliki pamor yang luar biasa di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang sangat suka mengkonsumsi ikan nila dan juga lele. Namun menurut kalian, di perikanan, lebih untung mana? Budidaya ikan nila dengan budidaya ikan lele? Kalau Mimin lihat sih memang sangat jauh berbeda ya. Bahkan bisa dikatakan, jika budidaya kedua ikan ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Daripada kita bertanya-tanya, alangkah baiknya jika kita cari tahu detailnya yuk. Lebih unggul mana nih kira-kira? Ini dia. Mana yang lebih untung? Budidaya ikan nila atau ikan lele? Pemula wajib tahu. Lokasi media ikan. Kita sudah sering melihat di sekitar kita ada beberapa orang yang membudidayakan ikan air tawar dalam kolam. Melihat keuntungan yang mereka peroleh membuat kita juga tertarik untuk ikut mencoba membudidayakan ikan. Seringnya kita melihat ikan yang dibudidayakan adalah ikan lele atau juga ikan nila, sehingga muncullah pertanyaan di benak kita. Manakah yang lebih menguntungkan? Ternak ikan lele atau ikan nila? Nah, untuk lebih memudahkan Anda guna menjatuhkan pilihan yang lebih sesuai dengan Anda, apakah hendak memulai ternak ikan lele atau ternak ikan nila? Maka beberapa panduan dari kami berikut ini bisa Anda jadikan referensi. Ya, yang pertama-tama kali menjadi dasar pembelian Anda adalah lokasi kolam yang Anda miliki. Kita tahu bahwa ikan lele tidak membutuhkan air yang mengalir atau jernih, sedangkan ikan nila membutuhkan air yang kayak oksigen lagi bersirkulasi. Nah, jika lokasi kolam yang Anda miliki berada dekat rumah dan Anda tidak mau repot karena pemasangan alat sirkulasi air, maka Anda bisa memelihara ikan lele saja. Sedangkan jika lokasi kolam Anda jauh dari rumah dan dikhawatirkan Anda akan sering terlambat mengantarkan pakan, maka sebaiknya dipelihara saja ikan nila. Karena ikan nila tidak memiliki sifat kanibalisme ketika lapar, sebagaimana kanibalisme pada ikan lele jika mereka lapar. Untuk kolam di area sawah yang airnya mengalir atau dekat mata air, juga sebaiknya dipelihara ikan nila saja. Memelihara ikan lele pada air jernih hanya akan meningkatkan kanibalismenya. Kemudahan mencari pakan alternatif. Lebih untuk budidaya ikan lele atau ikan nila, mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa kunci untuk memperoleh keuntungan besar dalam budidaya ikan adalah dengan menyediakan pakan alternatif yang berharga murah atau bahkan gratis. Meski demikian, pakan alternatif juga harus kaya protein agar ikan tidak hanya kenyang namun juga cepat bertumbuh besar. Ikan lele lebih condong ke arah karnivora, sehingga pakan alternatifnya kebanyak dari jenis hewan seperti maggot, cacing, usus ayam, bangkai ikan atau ayam, keong, ikan rucah, dan lain-lain. Sedangkan ikan nila ini bersifat omnivora, yang makanan alternatifnya bisa diperoleh dari keong, cacing, maggot, bekatul, sisa sayur, ampas tahu, dan lain-lain. Jika di dekat Anda mudah mendapatkan pakan alternatif lele, maka sebaiknya Anda memilih memelihara ikan lele saja agar menekan biaya pakan pelet. Sedangkan jika lebih mudah memperoleh pakan alternatif nila, maka sebaiknya Anda memelihara nila saja agar tak keluar terlalu banyak tenaga mencari pakan alternatif lele yang mungkin lebih sulit dicari. Ikan yang tidak mudah stres dan kanibal. Stres pada ikan bisa berakibat nafsu makan yang hilang, sehingga ikan sakit lalu mati. Stres bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya suhu air kolam yang tidak tepat,
Air kolam diobok-obok, adanya serangan predator dan lain-lain. Dalam hal ini, ikan lele lebih mudah stres daripada ikan nila. Jika Anda menangkap sebagian ikan lele dalam kolam, maka ikan lele lainnya akan stres dan nafsu makannya berkurang. Berbeda dengan ikan nila, bisa dibilang ia adalah ikan anti-stres. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain stres pada ikan, ada lagi sifat yang merugikan, yaitu sifat kanibalisme. Lele juga sangat terkenal akan sifat kanibalismenya yang memakan sesama teman sendiri. Ini sangat merugikan peternak mengingat kanibalisme pada lele sangat tinggi. Intinya jangan pernah memelihara lele banyak di air jernih, karena mereka bisa melihat kawannya sendiri dan akan menyerang. Peliharalah lele hanya di kolam yang sudah hijau. Untuk ikan nila, dia ini tidak punya sifat kanibalisme, jadi Anda tidak perlu khawatir. Dalam faktor stres dan kanibalisme terbukti jelas bahwa ikan nila jauh lebih unggul dibanding dengan ikan lele. Padat tebar ikan dalam kolam. Untuk urusan pada tebar, maka ikan lele adalah juaranya. Ikan lele mampu mencapai 200 ekor per meter persegi, di mana hal ini tidak mungkin dilakukan pada ikan nila. Karena ikan nila justru akan lama besar jika pada tebar ikan dalam kolam terlalu tinggi. Menurut pengalaman peternak ikan nila, bahwa agar cepat besar, ikan nila membutuhkan lokasi yang cukup untuk bergerak bebas ke sana kemari. Segi pemasaran. Lebih untung budidaya ikan lele atau nila? Nah, untuk poin pemasaran, maka sebenarnya ini bisa dibilang tergantung dari keuletan masing-masing peternak dalam menjual ikan hasil budidayanya. Hanya saja jika kita melihat dari segi permintaan pasar, maka untuk saat ini ikan nila lebih diminati. Hal ini karena sudah tersebarnya image buruk tentang ikan lele budidaya yang katanya diberi makan kotoran manusia dan bangkai ayam. Padahal tidak semuanya seperti itu ya. Berita tentang buruknya dampak konsumsi daging ikan lele juga semakin menurunkan minat pembeli akan daging ikan lele. Kalau ikan nila masih banyak peminatnya, baik pedagang ataupun rumah makan. Namun jangan sampai Anda pesimis ikan lele Anda tidak laku. Sekarang ini warung makan dengan menu lele sudah banyak. Jadi kemungkinan harga ikan lele juga sudah naik.